Bolehkah seorang menjadi muazin sekaligus yang iqomah dan juga sekaligus jadi imam? Boleh. Walaupun yang sesuai sunnah, imam sendiri, muadzin sendiri seperti yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjadikan Bilal sebagai apa? Muadzin. Yang jadi imam siapa? Rasulullah SAW. Tapi kalau misalnya nggak ada lagi, dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam. Kenapa nggak ada yang datang kecuali dia? Mengerikan, teman-teman, mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Terutama untuk Ustadz Badrus Salam, semoga selalu diberikan kesehatan dan diberikan kesabaran dalam membimbing para jamaahnya. Amin Allahumma amin. Kita bahas tipis-tipis sakadar guyonan dengan Ustadz Badrus. Mungkin tadi beliau keliru menyampaikan ya. Kalau ada orang yang datang ke masjid sendirian, kemudian azan juga sendiri, iqomah sendiri, sampai gak ada yang datang lagi, cuman sendirian, maka dia gak jadi imam untuk dirinya sendiri ya. Itu namanya sholat sendiri, itu namanya sholat munfarid. Ya tadi mungkin Ustadz Badrus itu sakadar guyonan saja. Namun demikian teman-teman ya, apa yang disampaikan oleh Ustadz Badrus ini sebenarnya ada referensinya gitu loh. Jadi hukum seseorang menjadi muadzin, menjadi orang yang iqomah sekaligus menjadi imam itu hukumnya boleh kan tadi dari Ustadz Badrus Salam, meskipun praktek seperti ini menyalahi sunnah. Nah nanti akan kita bahas dari sisi sananya teman-teman. Dalam kitab Majmu' itu ada pembahasannya. Jadi ini ibarat yang saya tampilkan. Sebelumnya itu ada pembahasan hukum seseorang menjadi muadzin sekaligus menjadi imam. Ada beberapa ulama yang mengatakan makruh dengan berdasarkan hadis. Meskipun hadis itu dikomentari dhaif. Sehingga Imam Nawawi memberikan komentar di sini teman-teman. Qultu wa idza lam yasbut fil jam'i bainahuma nahyun fakarohatuhu khoto. Katanya beliau seperti itu, katanya Imam Nawawi. Aku berkomentar mengenai hal ini. Kalau memang tidak ada larangan pasti dalam masalah mengumpulkan antara menjadi muadzin dan menjadi imam, maka ketika kita menghukumi makruh ya tentu itu keliru. Fahasola wajhani, maka hasillah dua sudut pandang ya, dua sudut pandang hukum. Berarti satu makruh, yang satunya ndak, begitu kan? As-soheh annahu yustahabbu malahan. Pendapat yang soheh mengatakan di sini malah begitu itu sunnah ya, sekaligus muadzin ya, iqomah sekaligus jadi imam. Nah terus setelahnya beliau Imam Nawawi mengutip ini, waqad qala al-Qadhi Abu Thayyib. Al-Qadhi Abu Thayyib itu juga memberikan pendapat komentar fi awal sifati sholah, di pembahasan sifat sholat yang awal ya, yang awal. Fi mas'alati la yaqumu hatta yafraghul muadzin minal iqamah. Dalam masalah tentang seorang imam itu jangan berdiri sampai muadzin itu selesai mengumandangkan iqamah. Nah, Al-Qadhi Abu Thayyib itu memberikan penjelasan ajma'al muslimuna ala jawazi kaunil muadzin imaman. Para umat Islam sepakatlah bahwa diperbolehkannya seorang muadzin itu menjadi imam. Bahkan ajma'a ala istihbabihi, begitu, wastihbabihi bahkan para umat Islam dalam arti di sini ya tentu ulama teman-teman ya, itu mensunahkan hal seperti itu. Jadi menjadi muadzin sekaligus menjadi imam, atau muadzin iqomah terus menjadi imam. Terus apa yang akan kita bahas mengenai videonya Ustadz Badrus Salam? Nah, pikiran saya begini teman-teman ya, kok Ustadz Badrus Salam ini jawab lurus-lurusan gitu loh. Ini kan cara menjawab metodologinya ahlu sunnah gitu loh. Ini metodenya aswaja jawab seperti ini nih. Jawab berdasarkan referensi sesuai dengan ulama.
Kalau kita itu mau jadi jamaah salafi wahabi yang cerdas, jamaah salafi wahabi yang kritis, yang sesuai dengan sunnah, tentu kita iskal dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Badrus Salam. Ustadz Badrus Salam sendiri sudah mengatakan praktek demikian itu menjadi muadzin sekaligus menjadi imam itu adalah perkara yang menyelisihi sunnah, tidak sesuai dengan Rasulullah. Karena Rasulullah itu muadzinnya Bilal, imamnya beliau gitu loh. Ini kan nggak seperti Ustadz atau Ustadz Badrus Salam yang biasanya begitu loh. Karena mestinya kalau begitu, karena tidak diajarkan oleh Rasulullah, tidak ada hadis yang mengatakan atau menjelaskan tentang hal itu, mestinya ini bid'ah gitu loh. Karena tidak sesuai dengan hadis, tidak sesuai dengan contoh begitu. Tapi kenapa beliau itu kok menjawab sesuai dengan metodologi aswaja? Ini kan aneh gitu loh. Apakah ini tanda-tanda bahwa beliau itu akan masuk ke kelompok aswaja atau bagaimana? Saya kurang paham gitu. Mestinya kan kalau mengikuti prosedurnya ustadz-ustadz yang pemegang kuat tentang sunnah, tentang hadis, ya tentu kalau nggak ada hadis yang memerinci praktek seperti itu, cara mengkhususkan seperti itu, maka hukumnya bid'ah.